Menginjak ke acara selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Subhanul Waton. Mohon untuk bisa didengarkan dengan khidmat. Anta umbanul fagoma kullu mayyak
mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton. Semoga menambah kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga kepada Nahdlatul Ulama. Allahumma amin. Meningkat acara selanjutnya itu sambutan dari Ketua LDNU Kabupaten Banyumas kepada Gus Muhammad Sa'dullah. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para gawagis, para asatidzah yang kami muliakan, wabil khusus yang kami hormati dan kita takzimi bersama Rais Suriah PCNU Kabupaten Banyumas, beliau Bapak Ki Haji DRS Muni Labib MSI. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa membimbing kita semua. Yang kami hormati seluruh pengurus PC Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, hadir pada kesempatan ini ada sekretaris, ada tim media yang berada di Komplek Pondok Pesantren At-Thahiriyah 2 Karangklesem. Yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Banyumas, beliau Bapak Kiai Imam Hidayat. Semoga beliau nanti bisa berkenan untuk memberikan sambutan di tengah-tengah kesibukan beliau yang ada di luar kota melalui siaran media Zoom. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta webinar problematika korban, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kita semua, terutama berupa nikmat sehat wal afiah pada malam hari ini. Kita semua dapat berkesempatan mengikuti halaqah yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah PCNU Kabupaten Banyumas, mengangkat tema tentang problematika korban, di mana tema ini sangat pas sekali dengan momen karena insya Allah kurang 2 hari kita akan melakukan Idul Adha dan pasti akan banyak permasalahan yang berkaitan dengan kurban. Semoga kumpul kita dalam aplikasi Zoom ini senantiasa diberi ridha oleh Allah, senantiasa diberi keberkahan, ilmu yang manfaat, yang aslah bagi kita semua. Salawat beserta salam marilah kita haturkan keharibaan beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok kelak di yaumil kiamah. Peserta webinar problematika seputar korban yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada Rais Suriah PCNU Kabupaten Banyumas, beliau Romo Ki Haji Muni Labib yang telah berkenan untuk membersamai kita menjadi pemateri webinar problematika tentang korban. Semoga apa yang akan disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua yang kaitannya dengan masalah korban yang tentu banyak permasalahan yang akan kita hadapi besok di Hari Raya Idul Adha. Terima kasih pula kami sampaikan kepada PCNU Kabupaten Banyumas, semoga berkenan hadir dalam acara kita malam ini. Begitu juga para peserta webinar dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Para hadir yang dimuliakan oleh Allah,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila penyelenggaraan webinar ini sangat mendesak waktunya. Hal itu didasari dari keprihatinan kami dari Lembaga Dakwah PCNU Kabupaten Banyumas dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan kepada kami. Oleh karena itu, malam hari ini menjadi jawaban bagi saudara-saudara kita terkait masalah seputar permasalahan korban. Harapannya malam hari ini kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari guru-guru kita, dari kiai kita yang akan kita hadapi besok pada Idul Adha. Para hadir yang dimuliakan oleh Allah, webinar problematika seputar korban ini menjadi programnya Lembaga Dakwah Kabupaten Banyumas pada tahun kedua ini. 1 tahun yang lalu kita melakukan pelatihan penyembelihan hewan kurban yang waktu itu kita bekerja sama dengan MBCNU Sumbang. Yang kedua bekerja sama dengan MBCNU Kebasen. Harapan kami ke depan tidak hanya sekedar pelatihan fikih kurban atau penyembelihan kurban, begitu juga tentang problematika kurban. Mohon doa dari panjenengan semua ke depan, semoga Lembaga Dakwah PCNU Kabupaten Banyumas bisa menyelenggarakan juleha, juru sembelih halal. Semoga cita-cita kita tahun depan bisa terwujud, mengingat banyaknya warga NU yang mengikuti pelatihan justru tidak diberi pencerahan oleh NU. Itu harapannya bisa membentengi akidah kita. Jangan sampai warga NU berlatih tentang juleha malah dari mana-mana dan itu berbayar pula dan pada ikut. Harapannya ini menjadi kita pelan-pelan dengan menggunakan Zoom ini, harapannya kami dalam mendakwahkan akidah atau amaliyah NU bisa menggunakan media ini yang cukup efektif. Kita tinggal duduk di rumah, kita bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Terima kasih kepada para peserta, terutama terima kasih kepada Romo Kiai yang menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa untuk membersamai belajar kita pada malam hari ini tentang korban dan problematikanya. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk menyambut kepada pertemuan pada malam hari ini, dan monggo disimak sampai selesai dan nanti bisa ditanyakan dengan baik masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan, kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih saya sampaikan kepada Ketua LD PCNU Kabupaten Banyumas yang telah memberikan sambutannya. Para hadir, para rawuh, webinar problematika fikih kurban yang saya banggakan, sekaligus kepada Romo Kiai Muhnil Habib selaku pemateri pada kesempatan kali ini. Peserta kali ini itu yang ikut yang mendaftar sekitar 120-an, kemudian yang bergabung masih sekitar 50-an ya, 51. Semoga bisa disusuli karena antusiasme itu memang luar biasa, sampai 100 lebih. Ini memang menandakan di setiap tempat, di setiap wilayah itu memiliki problematikanya masing-masing. Dan langsung saja saya panggilkan moderator kita pada kesempatan kali ini. Oh, sebelumnya mohon maaf, sebelumnya ada tambahan, berarti ada sambutan dari Ketua PCNU Kabupaten Banyumas kepada Romo Kiai Haji Imam Hidayat
MPDI selaku Ketua PCNU Kabupaten Banyumas, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa lafam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, wonten ngarsipun para yai, para masyayikh, para gus, para pengurus baik di tingkat cabang, lembaga, badan otonom, juga mungkin ranting yang saya hormati, secara khusus dumateng Rois Surya PCNU Kabupaten Banyumas, sekaligus beliau nanti sebagai narasumber ingkang tansah dipun tenggo lan fatwanipun, lan seterusnya kami atas nama PCNU pertama tentu mari sama-sama menyampaikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas taufik, hidayah dan inayahnya. Pada kesempatan hari ini kita semuanya sama-sama bisa berkumpul berwajah bilucuh meskipun di udara, tapi insya Allah tidak mengurangi substansi silaturahim kita pada malam hari ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita juga selalu sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kiai sedaya ingkang kamulyaken, atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, kami sangat menyambut baik, memberikan apresiasi yang luar biasa, terutama kepada Ketua pengurus cabang Lembaga Dakwah Gus Atun dengan pengurus yang lain yang secara mendadak tetapi luar biasa sukses hari ini bisa menyelenggarakan acara webinar yang bertema problematika korban. Saya kira tema ini menjadi sangat menarik, sangat relevan, dan tentu sangat penting, terutama karena menjelang Hari Raya Idul Adha yang sebentar lagi kita akan rayakan. Saya kira kita sama-sama memahami bahwa kurban adalah ibadah yang mulia, sebuah manifestasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama. Namun pada pelaksananya kita pahami sering muncul berbagai tantangan dan persoalan yang saya kira perlu kita kaji bersama. Mulai dari aspek fikih, manajemen hewan kurban, distribusi daging, termasuk sampai mungkin isu-isu terkait dengan korban patungan dan sebagainya, nanti mungkin akan disinggung oleh narasumber Rois Surya. Dan tentu menjadi menarik sekali webinar malam ini, saya kira akan menjadi wadah yang sangat strategis bagi kita untuk mendalami berbagai problema tersebut. Dan saya kira melalui diskusi pada malam hari ini yang nanti akan dipantik oleh alhamdulillah Al-Mukarram Rois Surya berkenan Rau dan sekaligus memberikan, saya kira mudah-mudahan kita semuanya akan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan sekaligus nanti akan menemukan solusi-solusi yang konstruktif, terutama dalam menyampaikan persepsi dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dan saya kira NU sebagai wadah rumah yang besar, yang memiliki tradisi keilmuan dan khidmatnya kepada umat, saya kira memiliki tanggung jawab yang besar, tanggung jawab moral yang betul-betul tinggi untuk bisa memberikan pencerahan, pemahaman, sekaligus bagaimana mempedomani dalam setiap aspek kehidupan, termasuk tentu dalam hal ini adalah ibadah korban. Oleh karena itu maka kami menghimbau mari momentum webinar yang sangat luar biasa ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menggali ilmu dan mungkin juga nanti bisa bertukar pikiran dalam rangka atau usul mungkin atau bertanya kepada narasumber sehingga betul-betul konsep kurban yang seperti apa yang baik yang tentu nanti betul-betul sesuai dengan syariat. Kami sangat berharap
setelah webinar ini nanti tentu kita bisa melaksanakan ibadah korban dengan lebih baik, sesuai dengan syariat, dan berikan dampak positif terutama secara maksimal kepada masyarakat. Dan semoga setiap langkah yang kita lakukan ini betul-betul dicatat sebagai amal soleh. Dan terakhir, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pengurus lembaga dakwah yang luar biasa. Terima kasih Gus, luar biasa. Hari ini ada mudah-mudahan ini sebagai pemantik untuk kegiatan yang lain, ternyata dengan media semacam ini akan lebih efektif, lebih gaungnya lebih luar biasa, dan sisi nilai dakwahnya juga jalan. Alhamdulillah, terima kasih Gus, terima kasih sekali lagi, dan mari kita bersama-sama ikuti pemaparan dari narasumber Rois Surya yang insya Allah mudah-mudahan beliau sudah sangat mumpuni dalam bidangnya. Dan mohon maaf sekali karena malam ini juga ini saya keluar dari arena acara di Semarang sehingga tentu tidak semuanya bisa mengikuti. Akhirnya selamat melaksanakan webinar, mudah-mudahan betul-betul hasilnya malam ini akan sebuah pemahaman yang cemerlang, cerdas terkait dengan bagaimana kita melaksanakan ibadah korban sesuai dengan syariat dan kebutuhan, dan terutama lagi nilai kemaslahatannya akan lebih kita rasakan ke depan di warga Nahdien. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ketua PCNU Kabupaten Banyumas. Mengingat waktu yang sudah semakin larut malam, langsung saja agenda webinar problematika fikih kurban yang akan dimoderatori oleh sahabat Turhamun MSI. Beliau sekretaris LDNU sekaligus dosen UIN dan juga Kepala Pusat Moderasi Beragama UIN Seizo. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau Rois Surya PCNU Kabupaten Banyumas dalam hal ini berlaku sebagai narasumber panjenenganipun Romo Yai Haji Mukhnil Habib, dan berikutnya yang kami hormati, kami takdimi beliau Ketua PCNU Kabupaten Banyumas Dr. Andas Imam Hidayat MAG, dan yang paling hot super duper Ketua LDNU Banyumas Gus Abdullah. Punya pantun buat jenengan Gus. Melaku-melaku tumbas liwat ngandap aren. Ya, ini tadi gara-gara password wifi-nya ngandap aren. Saya ulangi, melaku-melaku tumbas liwat ngandap aren. LD PCNU Banyumas makin mantap dan keren. Ya. Yeah. Dan selanjutnya yang kami hormati pula dan kami apresiasi luar biasa para peserta yang alhamdulillah masih punya spirit untuk memperdalam ilmu pengetahuan dalam hal ini berkaitan dengan beberapa problematika kurban. Ada beberapa yang biasanya muncul, ini kira-kira binatang apa saja yang boleh, tidak boleh, dan seperti apa, bahkan pada tahap pembagian daging kurban, kadang sebagian mungkin ada yang dimasak, dan seterusnya, yang saya kira cukup banyak praktek daripada pengadatan di dalam pelaksanaan kurban. Dan karena itu, alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa mendampingi panjenengan semua bersama dengan narasumber, karenanya untuk mempercepat proses pemateri, kita kasih aplaus yang meriah untuk narasumber kita, beliau Romo Kiai Dr. Andas Mukhnil Habib MAG. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana.
wa ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Andes Haji Imam Hidayat MPD. Yang saya hormati Turhamun serta para peserta webinar. Yang saya hormati, dan kebetulan saya di Komplek Pondok Al-Ittihad ini bersama dengan para mahasiswa UNU yang lagi KKN di Pondok Al-Ittihad, ada 34 ini ikut bergabung ya, dengan kita. Kita memasuki malam 8 Dzulhijjah di Taroyah besok itu, dan bagi yang senang puasa sebetulnya sudah mulai tanggal 1 ya, 1 Dzulhijjah. Besok tarawih juga sunnah, apalagi tanggal 9 Dzulhijjah. Itu bisa menghapus dosa 2 tahun, setahun sebelumnya, setahun yang lalu, dan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan itu sebagai seorang Islam yang tentu kepengen menambah amal. Kemudian di hari raya kebetulan hari Jumat ini ada masalah, yaitu ketika hari raya bertepatan dengan hari raya juga, hari raya Idul Adha dengan hari raya mingguan yaitu hari Jumat, apakah Jumatan itu menjadi wajib? Ada paling tidak 3 pendapat ulama madhab dalam masalah ini. Yang pertama, imam kita, Imam Syafi'i, menyatakan bahwa bagi orang kota atau kampangnya yang dekat masjid, maka kewajiban Jumat itu tidak gugur lantaran melaksanakan sholat Id. Tetap saja harus Jumatan, walaupun sudah ada khutbah di sholat Id. Kemudian yang kedua, kecuali kalau menurut Imam Syafi'i, kecuali kalau orang yang jauh dari masjid, orang desa, itu kalau sekarang saya nggak ada, itu yang harus pulang pergi itu nggak cukup. Kalau seandainya dia mengikuti sholat Idul Adha, kemudian pulang, kembali lagi ke masjid untuk sholat Jumat, nggak mampu. Sehingga diberi keringanan, diberi rukhsah untuk tidak Jumatan dan cukup sholat zuhur. Tapi halo, ini kedengaran ya? Masuk ya? Terdengar. Ya. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah yang kedua ini tetap wajib. Orang kota, orang desa jauh dari masjid tetap wajib karena sholat Idul Adha tidak menggugurkan Jumat. Nah, yang membolehkan tidak Jumatan itu mazhabnya Ahmad, Imam Ahmad. Itu diberi keringanan baik orang kota maupun orang desa, bisa libur Jumatannya karena sudah sholat Idul Adha. Ya. Tapi kita enggak ya, karena Nabi sendiri walaupun memberikan rukhsah, Nabi sendiri Jumatan. Ya, intinya begitu, sehingga kita tetap Jumatan. Para pemirsa hadirin yang saya hormati, kaitannya dengan korban ini ya, atau udhiyah, ini adalah binatang ternak. Ini bisa kambing, bisa sapi, bisa kerbau, bisa unta. Nanti di sini yang paling utama mana itu juga ada permasalahan juga. Ya. Kalau di mazhab kita yang Syafi'i memang kambing, kemudian kalau di mazhab saya itu urutan ya, unta, sapi, kemudian kambing. Kalau itu dibeli untuk 1 orang, tapi kalau sapinya itu urunan 7 orang, ya kambing paling bagus. Kecuali ada tambahan lagi, ya, misalnya di Al-Fiqhul Islami Adilatuhu itu, bahwa dilihat juga kebaikan dagingnya dan banyaknya daging. Itu lebih baik. Karena
Nyun ngapunten ical napa nggih? Sewantene. Romo Kiai mic-nya mati, dihidupin. Oh ya, maaf. Jadi kaitannya dengan keutamaan mana itu masing-masing orang punya pandangan sendiri ya. Ada yang lebih ke kambing untuk pribadi-pribadi, ada yang sapi karena mengambil kemanfaatannya atau dagingnya. Saya kira monggo kali itu. Jadi intinya adalah binatang yang disembelih pada hari raya Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Udhiyah ini diambil dari kata dohwah, artinya panjangnya siang. Dinamakan demikian sesuai dengan pelaksanaannya yaitu waktu duha. Ya, waktu duha. Kemudian kaitannya dengan hukum korban. Kalau tadi pelaksanaan penyembelihannya yang paling afdol tentu di hari Idul Adha tanggal 10. Walaupun boleh dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 hari Tasyrik. Ya, sampai sampai maghribnya hari Tasyrik yang ketiga. Kemudian hukum korban wajib bagi orang yang lapang. Ini yang pertama. Ini ulama yang berpendapat demikian adalah Robi'ah. Ini guru Imam Malik. Al-Ghazali juga begitu. Abu Hanifah menyatakan begitu. Imam Ahmad juga begitu. Dalam satu pendapatnya. Al-Lais bin Sa'ad dan sebagian pengikut Imam Malik. Itu menyatakan wajib bagi orang yang mampu. Mampu dalam arti pada saat Idul Adha hari itu dia mampu beli kambing misalnya. Ya. Dengan dasar hadis Nabi Muhammad SAW, man wajada sangatan falam yudahi fala yakrobanna musallana. Barang siapa yang berlapang harta, namun tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekat kepada musolaku, tempat sholatku. Musola Nabi itu lapang, tanah lapang yang untuk sholat Id. Itu di samping Masjid Nabawi. Saat itu karena Masjid Nabawi saat itu masih kecil, sehingga sholatnya di lapang atau musola. Musola Nabi tanah lapang. Yang kedua, ada yang berpendapat sunnah mu'akadah, sunnah yang ditekankan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Ahmad dalam satu pendapatnya, Imam Ibnu Hazm, dan lain sebagainya. Jadi yang paling banyak menyatakan hukum korban itu adalah sunnah mu'akadah. Dasarnya antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Ya. Dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kemudian dalam hadis Nabi bersabda, umirtu an-nakhra wa sunnatun lakum. Saya diperintahkan untuk korban dan sunnah bagi kalian. Jadi fasol lirabbika wanhar itu kalau ini fil amar berarti al-amru yadullu alal wujub. Perintah menunjukkan wajib. Bagi Nabi korban itu wajib. Tapi kemudian Nabi bersabda wa huwa sunnatun lakum. Bagi kalian adalah sunnah. Maka sebagian besar ulama atau jumhur ulama menyatakan sunnah mu'akkadah. Kemudian berikutnya, geser lagi ya. Binatang yang boleh untuk korban. Binatang yang boleh untuk korban adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Ini di dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, walikuli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban
agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakannya kepada mereka berupa hewan ternak. Ya, ya. Kemudian 1 ekor kambing ini mencukupi 1 orang dan 1 ekor onta atau sapi atau kerbau mencukupi untuk 7 orang. Kalau seandainya 1 orang 1 sapi itu bagus, tapi boleh, maksudnya boleh beriur sampai patungan 7 orang. Ada pernyataan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, naharna ma'a Rasulillah SAW bil Hudaybiyah al-badana an sabmatin wal baqarata an sabmatin. Kami berkorban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Pada itu ada perjanjian Hudaybiyah ya, ketika itu Nabi mau umroh tapi kemudian dicegat oleh orang kafir Quraisy di Hudaybiyah itu, kemudian akhirnya padahal sudah pakai ihram, akhirnya beliau melepas pakaian ihram dengan cara kena dam ya, kena dam menyembelih kambing. Ada yang menyembelih onta. Ya, kami berkurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah, 1 onta untuk 7 orang dan 1 sapi untuk 7 orang. Ini hadis lewat Imam Muslim. Kemudian Ayyub al-Ansori radhiyallahu anhu berkata, kunna nudahi bisatil wahidah yudabbihuha ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi. Yadbahu ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi. Kami berkorban 1 kambing di mana seorang laki-laki menyembelihnya untuknya dan keluarganya. Hadis riwayat Imam Malik dan At-Tirmidzi. Jadi seekor kambing ini bisa diniati dengan doa, maksudnya doa untuk 1 keluarga. Sekalipun di antara mereka itu ada yang sudah meninggal, nggak apa-apa. Ya, maksudnya penyertaan pahala saja dari kurban tersebut. Dalam keterangan sarah ini dikatakan mahmulun ngalat tasyrik fis sawab. Jadi ketika kita berdoa atau niatnya ya misalnya hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni wa min ahli baiti misalnya. Apakah ini adalah korban dari engkau untuk engkau ya, dan ini korban saya dan juga keluarga saya ya, maka bisa penyertaan pahala bagi keluarganya walaupun salah satu keluarganya itu sudah meninggal, bisa juga seperti itu. Ini pernyataan dari Abu Ayyub al-Ansori. Kemudian bahkan Rasulullah SAW berkorban yang dia niati dalam doanya untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam doha bikabsin wa qala 'inda dabhihi bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Bahwasanya Rasulullah SAW berkorban kambing dan beliau berdoa ketika menyembelihnya dengan menyebut asma Allah, ya Allah, kabulkanlah korban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Jadi berarti umat Muhammad yang tidak bisa berkorban karena miskin, sesungguhnya sudah dikorbankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk kambing domba ini umur ya harus sudah 1 tahun. Kambing Jawa, kudus kacang misalnya itu 2 tahun. Lembu atau kerbau berumur 2 tahun dan onta ini ya berumur minimal 5 tahun. Bagi mudhahi, orang yang korban, ini sebetulnya disunahkan untuk menyembelih binatang korbannya sendiri. Nah, bila tidak, maka disunahkan juga menyaksikan prosesi penyembelihan hewan korbannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah, putrinya, ya Fatimah, kumi ila udhiyatiki fashadiha fa innahu yughfaru laki nginda awwali qatratin taqturu min damiha kullu dzambin ngamil tihi. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Wahai Fatimah, berdirilah kamu di sisi hewan kurbanmu dan saksikanlah karena sungguhnya
akan diampuni semua dosa yang kau lakukan bersamaan dengan tetesan darah yang pertama itu. Ya, jadi ini penting bagi yang korban ikut menyaksikan ketika binatang korbannya disembelih. Sambil berdoa tadi, ya, sambil berdoa memohon kepada Allah untuk diterimanya baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Kemudian binatang yang tidak sah untuk korban. Ada sabda Nabi, arba'atun la tajuzu fil adhohi. Ada 4 binatang yang tidak mencukupi untuk korban. Al-ngawra'u bayyinun ngawaruha. Yang pertama, binatang yang buta, yang jelas butanya. Yang kedua, al-maridatu bayyinun maraduha. Binatang yang sakit, yang jelas nampak sakitnya. Wal ngarja'u bayyinun dhalluha. Apa? Orang ngarja, itu orang pincang, yang jelas pincangnya. Wal kabiru wanginda Tirmidzi al-ajfa allati la tungki. Binatang yang kurus, wis terlalu tua, kurus, tidak ada sungsumnya lagi, dagingnya maning. Wong korban bagi dagingnya melarang dagingnya, maka nggak cukup ya. Jadi ada 4 tuh. Cuma ada permasalahan misalnya begini, ketika kita beli kambing bagus, artinya tidak sakit, tapi di tengah perjalanan ketika katakan hari-hari seperti ini nih, besok misalnya sakit, apakah matanya picek atau bagaimana, itu jumhur ulama mengatakan tidak masalah karena ketika beli sehat. Kemudian berikutnya adalah pembagian daging korban. Ini ada beberapa firman Allah, ada 2 yang saya sampaikan. Yang pertama adalah surat Al-Hajj, sama-sama Al-Hajj ayat. Yang pertama surat Al-Hajj ayat 28, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, maka makanlah sebagian daripadanya, dari korban itu, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Jadi berarti orang yang korban itu supaya ikut makan. Litabarruk, ngal berkah, nanti ada hadisnya. Tentu bagi korban yang bukan korban nazar ya, bukan korban nazar. Kemudian di dalam surat Al-Hajj juga ayat 36, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, artinya yang tidak minta-minta dan orang yang minta-minta. Terkadang orang fakir miskin itu kelihatannya kaya karena nggak mau minta. Nah, itu justru perlu diteliti. Ya, maka kalau di daerah dari RT yang tahu itu siapa yang betul-betul dikatakan fakir miskin. Kemudian ada sabda Nabi Muhammad SAW, man doha fal yakul min udhiyatih. Barang siapa berkorban, hendaknya makan dari hewan kurbannya. Hadis riwayat Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sekali lagi ada kesunahan ikut makan. Kemudian dalam kitab Muhnil Muhtaj karya Al-Khatib As-Sarbini, sebagaimana dikutip oleh Dr. Mustafa Dibul Biro dalam At-Tadhib fi Atilati Matil Khoyah wa Taqrib, dinyatakan wal afdalu ayyaqulal qalila minha tabarrukan wa yatasaddaqu al-baqi bil baqi iqtidaan bihi sallallahu alaihi wasallam faqad rawal Baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu min kabidi udhiyati. Yang lebih utama adalah orang yang berkorban itu ikut makan sedikit dari binatang korbannya untuk mengambil barokah, ya, litabarruk. Selanjutnya sisanya diserahkan mengikuti titah Nabi. Kemudian Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi makan hati dari binatang korbannya. Ya, jadi sebaiknya kalau yang korban itu walaupun mungkin dirumat oleh panitia, maka ketika binatang korbannya disembelih, kemudian ngambil hatinya. Sebelum dibagi, sebelum dicampur ya, ngambil duluan hatinya karena mengikuti ini kesunahan Nabi. Ya. Kalau dia mendapatkan sudah dicampurkan sudah jelas, sudah campuran. Ya.
Tapi kalau baru sembelih ngambil hatinya, itu berarti ini hati dari binatang korbannya sendiri. Kemudian Dr. Mustafa Dibulbiho juga menyatakan wa yusannu alla yazida fil aqli awil ihda'i ala sulusi wa tasadduqu afdhalu minal ihda'. Disunahkan bagi orang yang berkorban tidak melebihi sepertiga dalam makan atau memberi hadiah. Sedangkan disedekahkan lebih utama daripada dihadiahkan. Maksudnya sedekah itu kepada fakir miskin, hadiah itu kepada orang kaya. Jadi dalam masalah ini binatang korban itu lebih omber daripada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah jelas-jelas harus kepada fakir miskin. Atau kalau memang masih ada asnaf yang lain. Tapi kalau ini binatang korban, daging korban itu bisa diberikan kepada yang kaya, yang mampu sebagai hadiah. Bedanya hadiah dengan sodako, kalau hadiah itu seandainya yang diberi hadiah sudah tidak makan daging itu, maka harus diberikan kepada orang yang lain yang membutuhkan. Tidak boleh kemudian dijual, ya kira-kira jual. Surat itu dijual. Nah, tapi kalau orang miskin itu milkul tam, dia bisa menjual. Kalau dia dapat banyak misalnya, kemudian sebagian dijual itu nggak masalah. Bedanya antara hadiah dengan sodako di situ. Ya. Jadi yang paling baik ya pemilik yang korban itu mudhohi itu mengambil sedikit saja. Kalau di tempat saya ini di Pasir Kidul ini biasanya mendapat 3 bagian yang mudhohi itu untuk mungkin dibagi ke daerah yang kemudian dia punya keluarga yang di luar. Ya, misalnya begitu diberi 3 bagian, ya sedikit lah. Nah, kemudian yang lain adalah dibagikan kepada fakir miskin dan bisa kemudian dihadiahkan kepada orang yang kaya. Ya. Kemudian ada di dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Ya. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam menyatakan wal afdalu fil udhiyah wal haji wal aqiqah. Jadi bisa udhiyah, jadi korban, al-hajju itu dam lah kalau orang yang haji tamatu, dam nusuk, kambing juga. Kemudian aqiqah atau kekah dalam bahasa Jawanya. Ayyakula minha wa yuhdiya ngala ghaniyin mimman bainahu wa bainahu ngalaqah qorobatin au jiwarin wa nahwihima wa yatasaddaqu ngala fakirin atau miskinin. Yang lebih utama dalam masalah korban atau haju juga akikoh adalah bahwa ia makan dagingnya, memberi hadiah kepada orang yang mampu karena hubungan kerabat maupun karena tetangga, atau selain itu serta menyedekahkannya kepada fakir miskin. Intinya jadi kesimpulannya binatang korban itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama maksimal sepertiga untuk yang korban bil barakah. Ini tentu lebih baik kurang dari itu tentu. Kemudian sepertiga fuqara wal masakin dan sepertiga maksimal untuk ahlinya orang yang kaya sebagai hadiah ya. Kira-kira begitu. Jadi 3 lah. Tidak harus sepertiga tentu saja. Yang punya yang mudhohinya ya bagian mendapat bagian sedikit. Yang paling banyak adalah untuk masakin, fuqara masakin dan bisa juga diberikan kepada hadiah kepada orang yang mampu. Kemudian berikutnya adalah pemanfaatan kulit korban. Sabda Nabi Muhammad SAW, man banga jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa menjual kulit binatang, korbannya, maka tidak ada kurban baginya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abi Hurairah. Walaupun hadis ini nilainya dhaif ya, hadis ini nilainya dhaif. Kemudian dari hadis ini berarti memang orang yang korban tidak boleh menjual apapun dari bagian binatang korban itu. Ya. Kemudian Dr. Mustafa Dibulbiho menyatakan wa ingkanat ghairu mandzuratin aw wajibatin jazalahu al-intifa'u bijildiha wa illa wajaba alaihi tasadduq. Apabila binatang korban itu bukan korban yang dinadari atau korban wajib dan rata-rata kita korban sunnah, maka orang yang berkorban boleh mengambil manfaat kulitnya. Namun apabila tidak demikian, maksudnya korbannya korban nazar atau korban wajib, maka ia wajib menyedekahkannya semuanya.
Jadi artinya pemilik korban itu masih bisa mengambil manfaat dari kulit korbannya itu. Misalnya untuk buat sepatu, untuk buat sabuk ya, untuk buat tas misalnya. Ya, itu bisa saja, boleh saja dari pernyataan Dr. Mustafa Dibulbiho. Karena biasanya kulit kan kalau toh dibagi juga mungkin tidak akan dimakan lah. Orang sekarang apalagi ya. Kemudian saya Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimashqi dalam karyanya Kifayatul Akhyar menyatakan bahwa ketahuilah sungguhnya kegunaan binatang kurban adalah untuk diambil manfaatnya, tidak boleh dijual sekalipun kulitnya dan tidak boleh dijadikan upah untuk menyembelih sekalipun kurban sunnah. Akan tetapi ia menyedekahkannya termasuk kulit atau mengambil manfaatnya baik untuk sepatu, sandal maupun tempat air ini yang dari kulit tadi. Kemudian selanjutnya beliau menyatakan dalam Kifayatul Akhyar wa inda Abi Hanifata rahimahullahu annahu yajuzu bai'uhu bayatasaddaqu bisamanihi wa ayyastariya bi'ainihi ma yantafi'u bihi fil bait. Menurut Abu Hanifah bahwa orang yang berkorban boleh menjual kulitnya dan menyedekahkan harganya dan boleh juga menukar kulitnya dengan apa-apa yang bermanfaat di dalam rumah. Ini di Kifayatul Akhyar. Kemudian saat itu tahun 2003 saya juga mengikuti Pasul Masail PWNU di Semarang. Ya. Nah, ini sudah dibukukan ya dalam buku kumpulan hasil Pasul Masail Surah NU Wilayah Jawa Tengah yang diterbitkan oleh pengurus wilayah NU Jawa Tengah tahun 2003 dinyatakan bahwa orang yang berkorban boleh menyerahkan kulit hewan korban kepada perorangan, kepada pribadi, pengurus NU atau madrasah atau musola, dan si penerima kulit tersebut yang fakir boleh menjualnya kepada orang Islam. Yang fakir. Jadi biasanya kali ini mau khilah ya, mau khilah karena mau digunakan apa misalnya kulitnya itu. Misalnya untuk buat beduk atau untuk apa atau bahkan dijual kemudian untuk untuk ditasarufkan dengan uang misalnya karena kulit itu tadi kesulitan ngurumatnya misalnya itu khilah itu bisa saja tapi kalau sudah diterimakan oleh yang salah satunya yang fakir miskin misalnya. Keterangan tersebut antara lain dikutip dari kitab Nihayatul Muhtaj ya juz 8 halaman 142. Walil fakir at-tasarrufu fil ma'khudhi bi bai'in wa ghairihi aul aili muslimin. Bagi orang yang fakir boleh mentasarufkan apa yang diperoleh dengan menjual atau selainnya kepada orang Islam. Ini halaman 19. Kemudian keputusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur pada tanggal 8 sampai 12 Desember 1984 antara lain memutuskan bahwa menjual kulit-kulit korban tidak boleh kecuali oleh mustahiknya. Ini yang berhak atas kulit-kulit tersebut yang fakir, miskin. Sedangkan mustahik yang kaya menurut pendapat yang muktamad yang dipegang ya tidak boleh pengambilan dari antara lain dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Walil fakir at-tasarrufu fil ma'khudhi walau binahwi bayangin lil muslimi limilkihi ma yuqtahu bi khilafil ghani. Bagi orang yang fakir yang mengambil bagian binatang korban, maka ia berhak untuk mengelolanya sesukanya walaupun dengan menjualnya kepada orang Islam karena ia telah memiliki apa yang telah diberikan kepadanya. Berbeda jika yang mengambil tersebut dari kalangan orang kaya. Orang kaya tadi hadiah, jadi tidak bisa menjualnya. Kemudian As-Syaukani menyatakan ittafaqu ala anna lahmaha la yubang faqadzal julud wa jazahul Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Saur wa huwa wajhun inda Syafi'iyah qalu wa yasrifu samanahu mas rafal udhiyah. Ulama sepakat bahwa dagingnya tidak boleh dijual. Demikian pula kulitnya. Sementara Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Saur, dan salah satu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan uang hasil menjual korban disedekahkan sebagaimana hewan korban. Itu ada di Nailul Autor. Jadi Imam Asy-Syaukani di Nailul Autor. Jadi kaitannya dengan sebetulnya
yang paling baik ya tentu tetap dibagi kulitnya. Tapi kalau seandainya ada yang mau menjual pakai khilaf seperti tadi, diberikan dulu kepada panitia yang fakir atau yang miskin, kemudian panitia yang fakir miskin bisa menjualnya. Ya. Kemudian ini ada di fatwa Islam, ini di Google, saya enggak ini, jadi saya bahasa wajah ya, tapi ini tidak ada di kitab. Falau nawal mudhahi annahu a'tal jilda hadiyatan lil jam'iyatil khairiyah allati taqumu bijam'ihi fala haraj fi dzalika. Summa taqumul jam'iyah bi bai'ihi wa tasadduq bi thamanihi fi masa'at minal a'malil khairiyah. Jika orang yang berkorban berniat memberikan kulit kurban kepada yayasan sosial yang mengumpulkannya tidak masalah. Kemudian yayasan ini menjual kulit dan mensedekahkan uangnya untuk kepentingan sosial. Jadi dijual tapi kemudian disedekahkan. Jadi hanya berbeda ya, tadinya kulit kemudian dijual. Kemudian disedekahkan. Itu nggak masalah. Jadi intinya kalau seandainya yang paling tepat itu tentu semuanya dibagi, termasuk kulitnya. Tapi kalau di suatu tempat yang kebiasaannya kulitnya itu tidak ikut dibagi karena tadi kerepotan dan kemudian tidak begitu bermanfaat, maka bisa pakai khilaf tadi. Ya diberikan kepada yang miskin, untuk yang orang yang miskin bisa saja menjualnya. Untuk kepentingannya kepentingan sedekah juga. Kembali ke kepentingan kayak daging korban itu. Kemudian berkorban untuk orang lain. Imam Muhyiddin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Minhajul Thalibin dengan tegas menyatakan tidak ada kurban untuk orang yang telah meninggal dunia kecuali semasa hidupnya pernah berwasiat. Jadi harus ada wasiat ya. Wala tadhiyata nganil ghairi bi ghairi idnihi. Wala ngan mayitin illam yusibiha. Tidak sah berkorban untuk orang lain yang masih hidup dengan tanpa izinnya. Dan tidak juga untuk orang yang telah meninggal dunia apabila ia tidak berwasiat untuk dikorbani. Ini jelas ya di Imam Nawawi ini sendiri di Minhajul Thalibin. Jadi menurut kalangan mazhab Syafi'i sendiri, korban untuk orang meninggal dunia itu tidak bisa. Kecuali kalau wasiat, orang yang mau meninggal wasiat. Namun ada pandangan lain, ya ini, yang menyatakan kebolehan berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia sebagaimana dikemukakan oleh Abul Hasan Al-Abbadi. Ya ini ya. Dari mazhab Syafi'i ada ulama namanya Abul Hasan Al-Abbadi yang membolehkan kita misalkan berkorbankan untuk diniati orang yang sudah meninggal, orang tua kita misalnya. Alasannya adalah bahwa berkorban termasuk bersedekah. Sedangkan sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia adalah sah dan bisa memberikan kebaikan kepadanya. Serta pahalanya bisa sampai kepadanya sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. Itu gitu. Jadi ada yang membolehkan dari kalangan mazhab Syafi'i. Laudhoha ngan ghairihi bi ghairi idnihi lam yaqo nganhu. Wa ammat tadhiyah nganil mayyit faqad atlaqo Abul Hasan Al-Abbadi jawazaha li annaha durbun minas sadaqah. Was sadaqatu tasihhu nganil mayyit wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma'. Ya, jadi ini di Al-Majmu' ya, salah muhadzab. Seandainya seorang berkorban untuk orang lain tanpa seizinnya, maka tidak bisa. Adapun berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka Abul Hasan Al-Abbadi membolehkannya secara mutlak karena termasuk sedekah. Sedang sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia itu sah, bermanfaat untuknya dan pahalanya bisa sampai kepadanya. Sebagaimana ketetapan ijma' para ulama. Ya. Kemudian dalil yang sedekah ini saya cantumkan di dalam hadis anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna abi mata wa taraka malan walam yusi wa hal yukaffiru anhu an atasaddaqu anhu qala nangam. Seorang laki-laki berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta namun tidak berwasiat. Apakah dapat menghapus dosa-dosanya jika aku bersedekah untuknya? Rasul bersabda, ya. Ini di Sahih Muslim. Ya, jadi di sarah
An-Nawawi. Di Sahih Muslim, juz 6 halaman 156. Jadi kaitannya dengan sedekah, sepakat para ulama sampai cuma korban tadi, apa bisa dikiaskan ke sedekah apa enggak? Ya yang tadi, yang membolehkan mengkiaskan korban dengan sedekah adalah Abul Hasan Al-Abbadi. Kemudian ada juga satu hadis lagi berkaitan dengan sedekah. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna ummi uftutilat nafsuha walam tusi wa adunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu nganha. Qala nangam. Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan tiba-tiba. Uqtutilat nafsuha, ya. Dan belum berwasiat. Saya menduga seandainya sebelum meninggal dia sempat berbicara, dia akan bersedekah. Apakah dia mendapatkan pahala jika saya bersedekah untuknya? Rasul bersabda, ya. Ini juga ada di kitab Muslim, Sahih Muslim. Nomornya 1004 dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jelas kalau sedekah jelas bisa untuk orang yang meninggal dunia. Nah, kemudian berikutnya adalah hukum potong kuku dan rambut ketika korban. Nah, ini ada permasalahan juga di situ. Boleh atau tidaknya potong kuku dan rambut bagi orang yang ingin berkorban memang masih menjadi perdebatan. Perdebatan ini tidak hanya terjadi belakangan seperti yang terlihat di medsos, tetapi juga sudah diskusikan oleh para ulama terdahulu, ya. Ini dasarnya ini. Idza dakhalal asru min dzilhijjati wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wala basarihi syai'an hatta yudhiya. Apabila 10 hari pertama Dzulhijjah telah masuk dan seorang di antara kamu hendak berkorban, maka janganlah menyentuh rambut dan kulit sedikit pun sampai selesai korban. Artinya sampai tanggal 10 disembelih baru boleh. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan lainnya. Pemahaman ulama terhadap ini dapat dipilah ya menjadi dua kategori. Pertama, memahami hadis ini mengatakan bahwa Nabi melarang orang yang berkorban memotong kuku dan rambutnya. Sementara pendapat kedua mengatakan yang dilarang itu bukan memotong kuku dan rambut orang yang korban mudhohi, tapi hewan korbannya atau mudhoha. Nah, ini ada dua pendapat. Nah, argumentasi pendapat yang pertama. Pendapat pertama mengatakan bahwa hadis di atas bermaksud larangan Nabi untuk tidak memotong rambut dan kuku bagi orang yang ingin berkorban. Larangan tersebut dimulai dari sejak awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya ia diperbolehkan memotong kuku dan rambutnya setelah selesai kurban. Kendati kelompok pertama sepakat akan pemaknaan hadis ini ditujukan untuk orang yang berkorban mudhohi, namun mereka berbeda pendapat terkait maksud dan implikasi larangan Nabi. Apakah implikasinya pada keharaman atau makruh atau mubah? Nah, ini ada 3 pendapat. Ya. Mula Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih menyimpulkan al-hasil anal masalah khilafiyatun. Fal mustahabbu liman qasada ayyudhiya inda Malik wa Syafi'i alla yahliqa ra'sahu wa la yaklima dhufrahu hatta yudhiya. Fa in fa'ala kana makruhan wa qala Abu Hanifah wa mubahun wa la yukrahu wa la yustahabbu wa qala Ahmad bi tahrimihi. Jadi intinya ya, masalah khilafiyah ini Imam Malik dan Imam Syafi'i ini ya, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i disunahkan tidak memotong rambut dan kuku bagi orang yang berkorban mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau dia belinya sekarang ya mulai sekarang, misalnya tanggal 8 misalnya malah cepat ya. Tapi kalau dia belinya mulai sebelum Dzulhijjah ya mulai tanggal 1. Tidak memotong kuku atau rambut, mencukur rambut. Tapi itu disunahkan ya, tidak diwajibkan. Sampai 9. Bila dia memotong kuku ataupun rambutnya sebelum penyembelihan dihukumi makruh.
Sementara Abu Hanifah berpendapat motong kuku dan rambut itu hanyalah mubah, boleh. Tidak makruh jika dipotong dan tidak sunah bila tidak dipotong. Nah, adapun Imam Ahmad mengharamkannya. Ya, jadi tidak mengharamkan motong rambut atau kuku. Itulah pendapat ulama terkait kebolehan potong kuku dan rambut pada saat berkorban. Ada ulama yang menganjurkan, membolehkan, bahkan mengharamkan. Imam Nawawi dalam Al-Mu'min mengatakan hikmah dari kesunahan ini ialah agar seluruh tubuh di akhirat kelak diselamatkan dari api neraka. Ini hikmahnya. Jadi ben kukune melu diselamatkan sebelum dipotong. Ya. Sebab sebagaimana diketahui ibadah kurban dapat menyelamatkan orang dari siksa api neraka. Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa larangan potong rambut dan kuku ini disamakan orang yang ihram. Artinya selama 10 hari awal bulan Dzulhijjah tidak dibolehkan potong rambut dan kuku sebagaimana halnya orang ihram. Pendapat ini dikritik oleh sebagian ulama karena analoginya tidak tepat. Kira-kira itulah. Kalau ini saya kira cukup, tidak perlu. Nah, kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, argumentasi yang kedua. Ya, kita yang tadi tepas. Pendapat kedua menyatakan bahwa yang dilarang itu bukan memangkas rambut orang yang berkorban ataupun memotong kukunya, tetapi memotong bulu atau kuku hewan korbannya. Alasannya karena bulu, kuku, dan kulit hewan korban tersebut akan menjadi saksi di hari akhir kelak. Ya. Pandangan ini sebetulnya tidak populer dalam kitab fikih, terutama fikih klasik. Maka dari itu, Mula Al-Qari menyebut ini pendapat yang gharib, aneh ya, yang asing. Ia menyatakan dalam Mirqatul Mafatih wa a'rabu wa aghroba. Wa aghroba Ibnul Malak haisuqal ay fala yamassa min sa'rima yudahi bihi wa bisya'rihi wa basarihi ay dhafrihi wa arada bihi adzilfa. Ada pendapat gharib dari Ibnul Malak. Menurutnya hadis tersebut berarti tidak boleh mengambil atau memotong bulu dan kuku hewan yang dikorbankan. Jadi ini kalau tadi mudohinya, kali ini mudohanya yang tidak boleh dipotong rambutnya itu binatangnya, hewannya. Ya, pendapat yang dikatakan asing oleh Mula Al-Qari ini belakangan dikuatkan oleh Kiai Ali Mustafa Yakub almarhum ini ya. Ini dulu menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Dalam kitabnya At-Turuqul Shahihah fi Fahmis Sunanin Nabawiyah, Kiai Ali mengatakan hadis ini perlu dikomparasikan dengan hadis lain. Pemahaman matan hadis tidak akan sempurna jika hanya memahami satu hadis. Sebab itu beliau sering menegaskan al-hadis yufassiru ba'duhu ba'don. Hadis saling menafsirkan antara yang satu dengan yang lain. Dalam disiplin pemahaman hadis ya dikatakan ada fiqhul hadis atau turuqu fahmil hadis, dikenal istilah wihdatul maudu'iyah fil hadis. Nah, kesatuan tema hadis. Teori ini digunakan untuk menelusuri ilat atau maksud satu hadis. Terkadang dalam satu hadis tidak disebutkan ilat dan tujuan hukumnya, sehingga perlu dikomparasikan dengan hadis lain yang lebih lengkap. Selain ia masih satu pembahasan, ya, selama masih satu pembahasan. Terlebih lagi ada satu hadis yang maknanya umum, sementara pada hadis lain dalam kasus yang sama maknanya lebih spesifik. Ya. Menurut Kiai Ali, memahami hadis Ummu Salamah di atas perlu dikomparasikan dengan riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi sebagai berikut. Ma'amila adamiyun min amalin yawman nakhri ahabba ilallah min ighraqid dam. Innahu la ya'ti yawmal qiyamati bikuruniha wa asghariha wa adlafiha. Wa inna dama la yaqong min Allah bimakanin qabla ayyaqong min al-arti fatibu biha nafsan. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada amalan anak Adam yang lebih dicintai Allah pada hari Idul Adha kecuali berkorban. Karena ia akan datang pada hari kiamat bersama tanduknya, bulunya, dan kukunya. Saking cepatnya pahala korban sudah sampai kepada Allah sebelum darah hewan sembelihan jatuh ke tanah. Maka bersihkanlah diri kalian dengan berkorban. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Begitu pula dengan hadis riwayat At-Tirmidzi, li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Bagi orang yang berkorban, setiap helai rambut bulu hewan korban adalah kebaikan. Jadi maksudnya karena rambutnya itu akan berupa pahala, hitungannya pahala kebaikan, maka jangan dicukur rambutnya binatang itu. Ya. Berdasarkan pertimbangan dua hadis, Kiai Ali menyimpulkan bahwa yang dilarang Nabi itu bukan memotong rambut dan kuku orang yang berkorban, tapi hewan korban. Karena rambut dan kuku hewan korban itulah yang nanti menjadi saksi di akhirat kelak. Nah, Kiai Ali mengatakan, "Wal-'illatu fi tahrimi qat'i sya'ri wal adhafil yakuna dzalika sayyidan li sahibiha yaumil qiyamah. Wa hadzal ishhad innama yunasibu idza kana al-muharramu minal qat'i sya'rul udhiyah wa adhafiruha la sya'rul mudahhi." Ilat larangan memotong rambut dan kuku ialah karena ia akan menjadi saksi di kiamat nanti. Hal ini tepat bila dikaitkan dengan larangan memotong bulu dan kuku hewan kurban, bukan rambut orang yang berkorban. Kedua pendapat di atas merupakan upaya masing-masing ulama memahami dalil. Yang perlu dikaskan di sini adalah bahwa konteks hadis di atas tertuju bagi orang yang berkorban saja, bukan semua orang. Bagi orang yang tidak berkorban tidak ada soal jika ia memangkas rambut atau memotong kukunya. Ya, kedua pendapat di atas kiranya dapat diamalkan sekaligus selama menunggu proses kurban, lebih baik tidak memangkas rambut ataupun memotong kuku bila ia memang tidak diperlukan. Namun, andai kata kukunya sudah panjang dan kotor dan rambutnya sudah panjang dan berkutu misalnya, ya boleh-boleh saja memotong rambut korban, rambut baik orangnya itu. Kalau binatangnya saya nggak usah ya. Sebab motong rambut tersebut tidak berimplikasi pada sah atau tidaknya korban. Hanya tadi ada kalau madzhab Syafi'i dan ini Maliki itu diseyogiakan tidak motong. Kalau motong makruh aja. Ya, kalau bisa tidak dipotong. Tapi kalau risih ya dipotong, nggak masalah. Saya kira itu apa yang perlu saya sampaikan sebagai mukaddimah diskusi. Barangkali mungkin ada banyak pertanyaan, tapi saya juga tentu mungkin tidak bisa menjawab sendiri. Barangkali ada para kiai yang juga ikut webinar ini sehingga bisa saling mendukung, saling mengisi ya. Dan tentu tadi mungkin bacaan-bacaan saya ada yang keliru, mohon maaf karena tulisannya nggak begitu jelas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada narasumber Panjenenganipun Romo Yai Haji Muhni Labib. Perlu kami informasikan, Romo Yai, dari pertanyaan yang sudah masuk tercatat ada 10 pertanyaan. Jadi feelingnya sudah tepat, ini banyak yang bertanya. Iya, ya. Sehingga untuk memproses respon daripada pertanyaan tersebut akan saya bacakan tiga-tiga nggih, Romo Yai. Boleh, boleh. Yang pertama, yang dari grup chat Zoom meeting ini saya namanya nggak asing, Haka. Ini Ustadz hampir Kiai kayaknya ini. Kalau Ustadz Kang Ridwan dari Kebasen. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya daging kurban yang dibagikan ke orang non-muslim? Kebetulan ada tetangga di RT saya orang non-muslim. Ngoten niku. Itu pertanyaan satu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ustadz Muhammad Amir Syarifuddin. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, sehubungan binatang kurban tidak boleh untuk upah, lalu bagaimana apabila panitia mengambil daging untuk dimasak bagi para pekerja tetel? Dan bagaimana solusinya apabila hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan? Pertanyaan ketiga, kedua oleh Ustadz Amir, dalam kaul lain bahwa binatang kurban itu sebagian boleh disimpan dengan maksud untuk stok dan mengantisipasi bagi orang yang belum mendapatkan dan kemudian diberikan setelah lewat hari tasyrik. Nah, ngoten niku Romo Yai, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo. Ya, terima kasih. Yang pertama dari Mas Ridwan ya, pasien.
diberikan kepada non-muslim itu ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Jadi kalau misalnya kita punya tetangga non-muslim ya mengambil aja pendapat yang boleh gitu. Biar dia sendiri. Tadi sama dengan zakat, zakat kan begitu. Zakat itu diberikan kepada mu'alaf, ada mu'alaf yang dimaksud itu orang Islam yang baru masuk Islam atau orang non-muslim yang diharapkan Islamnya. Nah, itu bisa diberi zakat. Apalagi saya kira lebih luas lagi lebih ya diniati saja mudah-mudahan tertarik dengan Islam kalau misalkan di non muslim ya diberi dengan harapan ya niat kita untuk menarik agar supaya dia masuk Islam. Saya kira nggak ada masalah karena memang ada perbedaan berapa lah, ini ada yang boleh ada yang enggak, tapi kalau seandainya katakan di tempat saya nggak ada tetangga yang non muslim aman ya, tapi kalau di tempat panjenengan ada yang kira-kira kalau tidak diberi juga mungkin nggak enak dan sebagainya, ya mengambil pendapat yang boleh mentasarufkan daging korban kepada non-muslim. Tapi dengan niat seperti itu, mudah-mudahan tertarik dengan Islam. Dakwah lah, niat dakwah. Mudah-mudahan dakwah kan niat dakwah. Kemudian kaitannya dengan Pak Muhammad Amir Syarifuddin. Binatang korban itu tadi daging tidak boleh untuk upah. Jadi kalau misalnya kita terpaksa harus mengambil, panitia itu mengambil dari bagian korban, maka sebaiknya dikumpulkan dulu orang-orang yang korban, kemudian diminta ikhlasnya, bagian panjenengan, sebagian saya minta untuk dimasak. Jadi kan tadi hak yang korban kan sepertiga kan maksimal kan, sepertiga punya. Kemudian sebagiannya disotakohkan yang paling banyak, sebagiannya bisa dihadiahkan. Lah panitia minta kepada bagiannya mudhohi, karena panitia kan sebetulnya wakil dari mudhohi, bukan orang lain. Panitia adalah wakil dari mudhohi. Ya ketika mudhohi oke, nggak masalah. Jadi bagian mudhohi kan tadi maksimal sepertiga, kan nggak mungkin nggak sampai lah. Nah maka diminta untuk diminta ikhlasnya ya, bagian itu untuk dimasak bagi para penetel itu. Saya kira nggak ada masalah. Kemudian untuk binatang disimpan itu nggak masalah, disimpan itu nggak masalah. Kalau dia sudah mendapatkan bagian, apalagi fakir miskin itu nggak masalah, itu milkul tam, disimpan sampai berapapun nggak masalah. Tapi kalau dia misalkan orang kaya disimpan dengan harapan nanti misalkan ada orang yang keteriwal, misalnya bisa jadi terjadi berwal, maka bisa untuk ganti itu atau juga mungkin untuk tamu ya bisa saja nggak masalah. Ya. Masalah. Dulu itu ada larangan menyimpan itu karena musim paceklik. Ya, kalau saya sekarang kan nggak paceklik ya. Musim paceklik zaman Nabi itu nggak boleh disimpan karena banyak yang membutuhkan. Jangan sampai ada orang yang kelaparan sementara ada orang yang menyimpan makanan. Ya, gitu. Masalahnya di situ. Masalahnya ada musim paceklik ya tentu nggak boleh menyimpan. Tapi ketika tidak musim paceklik saya kira tidak masalah. Saya kira itu Pak Moderator. Baik, matur suwun Ramayai dan selamat yang sudah dijawab pertanyaannya. Masuk pada pertanyaan dari Ustazah. Nah ini sekedar informasi Ramayai ternyata hampir sepertiga peserta ini adalah perempuan. Mungkin untuk memperingatkan suaminya yang kadang ikut tetel. Ini pertanyaan dari Ustazah Rosita Febrianti. Rosita Febrianti. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya pelaksanaan kurban yang biasa ditemui di SMP atau SMK yang mana dilakukan dengan cara iuran semisal 25.000 dari ratusan siswa. Ini kebetulan ada pertanyaan yang cukup identik. Saya lanjutkan dari pertanyaan yang tadi itu dari Ustadz Ali Munif. Itu ada pertanyaan nomor 2 adalah apakah diperbolehkan dinisbatkan siswa melaksanakan kegiatan latihan kurban dengan 50.000 kemudian misalnya menghasilkan 10 kambing. Nah, kambing tersebut dibagikan ke Madin, TPQ, dan Majelis Taklim, tapi dinisbatkan ke atas nama siapa? Mungkin maksudnya mirip dengan tadi ratusan siswa setelah dapat 10 di atas namakan. Ya. Itu 2 pertanyaan. Lanjut pertanyaan kedua dari Ustazah Rosita. Dalam syarat berkurban,
binatang kambing memiliki syarat tertentu seperti kesehatan fisik, usia, dan lainnya. Lalu bagaimana dengan budaya orang Jawa yang kadang berpatokan memilih kambing dengan istilah poel, sampun poel, ngoten. Di mana kambing jantan itu copot giginya di usia 1 sampai 2 tahun yang bisa digunakan untuk berkurban. Tetapi bagaimana dengan hukumnya orang yang menjadikan teknik marketing di mana pedagang dengan sengaja mematahkan gigi, men diarani poel maksudnya ngoten ini. Oke, tiga pertanyaan tadi, monggo sebelum Ya, masuk ke pertanyaan yang lain. ya, terima kasih Pak Dr. Hamun. Jadi yang pertama dari Ustazah Rosita tadi ya, hampir sama dengan yang Pak Ali Munif. Yang pertama, pertanyaan pertama. Jadi iuran baik SMP, SMA, mungkin malah ada SDMI. Jadi kalau bisa itu di atas namakan guru saja. Karena minimal kan satu kambing hanya satu orang ya, satu orang kan satu kambing, tidak bisa urunan seperti itu. Maka urunannya anak-anak itu sodakoan lah atau infak ya, infak. Kemudian dibelikan kambing, kemudian di atas namakan guru, misalnya 10 ya 10 guru, ya, 2 ya 2 guru. Nanti guru itu ketika menyembelih ya doanya tadi, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni wa min talamidhi, gitu. Dari saya dan dari murid-murid saya, kena kabeh kowe. Ya, itu kan. Saya kira begitu ya. Jadi karena atas namanya menjadi penting, jadi korban kan atas nama itu. Kalau tidak di atas namakan ya udah itu berekan, itu ya sotakoan lah karena gitu. Jatuhnya kepada fakir miskin sotako kalau di hati ya. Itu gitu. Tapi kalau akan menjadi korban di atas namakan seorang guru, satu kambing seorang guru. Wis kowe ki nggo korban si Ahmad, Pak Ahmad misalnya. Nanti Pak Ahmad ketika nyembelih itu tadi Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal minni wa min talamidhi. Nah, selesai. Ya. Kemudian tadi kaitannya apa lagi? Oh, yang poel. Nah, yang poel. Poel itu memang artinya tanggal ya. Tanggal itu merupakan umur, menunjukkan umur. Jadi kalau wis tanggal 2 berarti poel loro berarti 2 tahun kira-kira. Wedhus kacang itu sudah berarti sudah cukup umur, cukup umur. Tapi ketika ada marketing itu ada orang yang ditanggalkan giginya ben apa ya, padahal belum waktunya ya, belum ditanggalkan ben kena korban padahal belum waktunya, itu ya tentu yang salah yang pakulnya itu ya. Kalau misalnya yang beli tidak tahu kan nggak masalah, kalau tinggal ya masalah. Dan sebetulnya masalah tanggal dan tidaknya, tahun dan tidaknya sebetulnya kalau menurut saya lebih besar dan kecilnya lah. Kalau keton gede ya, tapi syarat lahir memang perlu ya, syarat lahir kalau sudah 2 tahun ya. Tapi karena ketidaktahuannya dilomboni misalnya, ya insya Allah sah-sah saja. Insya Allah sah saja. Asal dagingnya anak kan gitu. Ya, kan bukan cempe kan gitu. Dagingnya anak, tapi dia sebenarnya berusaha untuk memenuhi syarat, yaitu bagi kambing Jawa ya 2 tahun, kalau domba 1 tahun, masuk tahun kedua misalnya. Kok ternyata di Lombok ya insya Allah ya dimaafu lah. Yang penting dagingnya kan ganggu gawe ya, bisa dimakan. Saya kira Pak Turamun. Matur suwun Rama Yai, melebat ke pertanyaan yang berikutnya dari Ustadz Ahmad Mabarun. Bagaimana hukum kurban dan akikoh jika niatnya digabung? Kemudian masih dari Ustadz Mabarun, sahkah kurban sebelum akikoh? Dan manakah yang sebaiknya didahulukan antara kurban dulu atau akikah dulu? Kemudian saya tambahkan 2 pertanyaan lagi Romo Yai. Ini dari Ustadz Ali Munib, tadi baru saya baca 1. Okay. Kurban sapi untuk 7 orang. Jika salah satu orang dari 7 itu tiba-tiba pada waktu pelunasan, karena biasanya modelnya cicilan gitu kan, tidak mampu dan kemudian meminta bantuan saudara untuk membantu melunasi, bagaimana hukumnya? Atau kemudian mau dinisbatkan ke dia yang tadinya mau kurban ataukah yang melunasi?
Ya. Pertanyaan berikutnya, syarat hewan kurban secara fisik sehat dan sempurna, tapi jikalau ketika disembelih kemudian hatinya rusak dan pula terdapat keterangan dagingnya dinyatakan tidak layak konsumsi oleh dokter, maka dilanjutkan dibagikan atau dibatalkan. Ini ada pertanyaan yang identik di grup eh, chat Zoom dari Ustadz Iskandar, yang poinnya adalah bertanya berkaitan dengan kalau yang tidak boleh untuk kurban itu hewan yang cacat dari lahir, atau bisa juga yang ketika sudah besar tapi misalnya kecemplung kalian terus pincang juga tidak sah atau masih bisa. Ngaten. Monggo, Mbak Yai. Ya. Terima kasih Pak Ramon. Ya, beberapa pertanyaan lagi. Yang berikutnya tadi Pak Ahmad Mabarun ya. Kekah bisa digabung dengan korban apa enggak? Coro kulo ya wong medit gue. Medit. Ada memang Rofingi membolehkan, tapi memang Rofingi aja ya, dari kalangan Mazhab Syafi'i. Yang lain enggak boleh. Ya, jadi kekah ya kekah karena beda ya. Akikah itu sebaiknya itu dibagi masak, kan gitu kan, masak. Korban mentah. Yang pertama. Yang kedua, akikah itu sebaiknya tulang-tulangnya nggak patah-patah. Tafaulan ben bayine sempurna kan gitu kan. Maka tidak dipotong-potong sebaiknya, walaupun boleh aja. Kekah itu sebaiknya tidak dipotong-potong, cacak-cacak gitu loh, tulang-tulangnya itu. Sementara kalau korban kan nggak masalah ya. Jadi bedanya di situ. Maka kalau menggabungkan jadi nggak pas ya. Ya, kemudian mau didahulukan mana? Kalau menurut saya kekah, karena kekah itu seumur sekali. Korban kan bisa tahun depan masih ada, ya, tahun depan nggak ada. Nah, kaitannya dengan akikah itu, jadi hari ketujuh dari bayi yang lahir itu ada 3 yang seyogianya dilakukan oleh orang tua. Yang pertama adalah mencukur rambut bayi itu, kemudian ditimbang beratnya berapa gram. Nah, berapa gram itu nanti kalau misalnya katakan 1 gram. 1 gram itu kalau diberikan emas berapa juta? Kalau sekarang kan 1,7 juta. Yaitu 1,7 juta itu disodakohkan. Ya. Kemudian beli kambing, kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1 untuk akikah. Kemudian diberi nama anak itu. Itu hari ketujuh. Jadi ada tiga pekerjaan. 3 pekerjaan. Kalau di dalam kitab namanya Fiqhus Sunnah, Syed Sabiq itu menyatakan ketika hari ketujuh itu belum punya, maka kelipatan hari ke-14, hari ke-21, dan seterusnya kelipatan 7 sampai dia dewasa. Kalau sebelum dewasa ke orang tuanya nggak mampu sampai dewasa ya, sampai sebelum dewasa terakhir ya, sebelum dewasa dia harus mengakekkan. Tapi sudah mengakad ya sebagian besar. Tapi kalau nggak mampu, kalau dia sudah dewasa maka boleh mengekeh dirinya. Jadi kakaknya gue dewek gitu, karena sudah dewasa. Ya. Itu gitu, itu kekah. Cuma sumur sekali kan. Sehingga kalau kekah apa korban, ya kalau misalnya kekah dulu, atau pas waktu ini korban ya sudah korban dulu, nanti kekahnya berikutnya. Jadi tergantung momennya lah, momen yang paling tepat mana, boleh aja pilih. Tapi kalau kekah 1 kali, sementara korban bisa tiap tahun kan bisa mengambil yang terbaik. Kemudian kaitannya dengan cacat, rusak ya, disembelih rusak. Rusak itu kalau sudah disembelih nggak ada masalah ya, karena kita kan nahnu bidhawahir, lahirnya hewan itu sehat ya. Kita nggak tahu ternyata hatinya rusak. Ya hati yang rusak itu ya jangan dibagi. Itu memang kebiasaannya kan ada yang ini dari dinas kesehatan kan juga ada yang apa nih ya, mengecek itu. Jadi ya yang dia katakan misalnya kok bosok dan sebagainya, ya enggak dibagi, enggak boleh, harus dibuang. Ya, yang baik-baik saja yang dibagi. Dan itu enggak masalah karena tadi lahirnya udah bagus. Kecuali memang tadi dia sangat kuru ya, kemudian pincang, kemudian apa namanya tadi buta, itu yang enggak boleh kan itu. Apakah cacatnya itu asal? Tidak harus asal. Kalau dia pincang itu karena tadi kecemplung sumur atau kecemplungan pincang, ya otomatis tidak boleh untuk korban. Kecuali tadi sudah dibeli baru kemudian pincang. Itu sebagian ulama mengatakan nggak masalah karena ketika membeli sehat. Itu, masalahnya itu. Jadi dia itu kena musibahnya binatangnya itu setelah terbeli.
Itu sebagian besar ulama mengatakan tetap sah untuk korban. Saya kira itu jawaban saya. Kayaknya sudah kena semuanya. Nggih, matur Oh, suwun. kata sapi yang melunasi tadi. Oh, Sapi untuk nggih. 7 orang ya. Sapi untuk 7 orang, yang satu itu karena sakit atau apa kemudian tidak bisa melunasi, dilunasi orang lain. Ya diberikan pada orang lain itu. Atau orang lain itu memberi apa hadiah kepada orang yang tadinya ikut 7 kemudian dikatakan di apa ya, diwai lah, ya silakan, di atas namakan, terserah dia apakah orang yang tadinya atau orang yang baru lagi, terserah, kesepakatan yang penting 7, nggak boleh 8. Kalau kamu 8 harus beri kambing 1 biar untuk kancikan. Jadi harus 7 maksimal kan, saya kira itu ya. Baik, gimana tersebut, Mbak Yai. Lanjut untuk nanya berikutnya dari Ustazah Nuriswanti. Ini kelihatannya offline juga nih, Ki. Karena KKN dari Unu Purwokerto. Oh. Nah, pertanyaannya adalah, jika seorang berkurban, orang tersebut berada di wilayah yang tidak membutuhkan daging kurban. Apakah tetap afdol jika tetap berkurban di wilayah tersebut atau dialihkan ke tempat lain yang kategorinya wilayah miskin? Yang kedua, apakah korban tetap wajib bagi orang yang hidup di negara non-Muslim dan tidak ada akses mudah untuk menyembelih hewan secara syar'i? Bolehkah diganti sedekah dengan uang? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ustazah Arif Muda Al-Ghazali. Ini di grup chat Zoom. Kebanyakan kurban dengan binatang jantan, jenis kelamin jantan. Tetapi ada sebagian yang pakai betina dengan alasan binatangnya lebih gemuk. Nah, nyuwun tanggapannya pripun niku, Pak Yai. Karena kebetulan nggak ada Ustadz siapa pertanyaannya. ini? Arif Ustadz. Ustadz Arif Muda. Oh, Ustadz. Oh ya. Ya, Monggo. ya. Yang pertama kaitannya dengan orang yang hidup di negara non-Muslim. Ya. Oh, yang pertama dari Nuriswanti ya. Orang yang tidak membutuhkan daging korban. Oh, korban di tempat orang yang kaya. Ya dialihkan saja nakal, ya, dipindahkan daging korbannya diberikan kepada tetangga yang membutuhkan. Karena di situ orang kaya semuanya, misalnya perumahan orang elit misalnya, ya dia korban di situ, disembelih di situ boleh, tapi kemudian diarahkan ke tetangga sebelah yang butuh. Atau bisa saja ya kambingnya dibawa ke sana sekalian di rumah di sana. Ya. Sekaligus menjawab yang di negara non-Muslim mau korban bagaimana? Gampang sekarang. Korban nggon gue kirim nggon gue kan berak. Di WA ya selesai kan, kirim, transfer, uangnya selesai. Ya, jadi ya korban tetap korban, tapi karena di situ non-Muslim tidak ada yang ngerumat apalagi, ya sudah korban di tempat lain, di saudaranya boleh, uangnya ditransfer supaya di atas makan dia selesai. Ya, jadi gampang-gampang saja. Lalu kemudian untuk Ustaz Arif, kayak binatang jantan dan betina. Itu yang utama memang jantan. Itu di setiap kita fikih semuanya main jantan. Cuma boleh, betina itu boleh. Apalagi tadi ada betina ini mungkin lebih banyak dagingnya saat itu, mungkin dia milih kok yang lebih banyak itu, ya nggak masalah, nggak masalah. Tapi afdolnya jantan. Kenapa? Kalau yang betina dikorbankan kami mungkin malah si manak. Kita cingguah tuh sembelih kan si manak. Perkembangannya lambat. Sama si lanang-lanang ya, sing disembelih itu. Saya kira itu Pak Turhamun. Baik, matur suwun Mbak Yai. Masuk ke Ya. pertanyaan berikutnya. Namun ini ternyata pertanyaan yang tadi saya sampaikan 10 masih berdatangan Romo Yai. Jadi mungkin saya perlu kesepakatan dari Romo Yai. Ini maksimal mau di jam berapa kita Ya, jam sudah? 10 ya, jam 10, 15 Baik, menit lagi. maksimal jam 10. Sehingga nanti kalau ada yang mungkin tidak terjawab pada forum ini, Ya, di WA nanti saya akan nggak apa-apa. Ya, akan saya tetap kirimkan ke ya. Romo Yai, nanti mungkin bisa dijawab pakai voice dan atau yang lainnya. Boleh, boleh. Baik, masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Ustadz Zuhdi, mohon maaf, Ustadz Zuhdi.
Bagaimana pembagian kurban nadar yang menurut saya kebanyakan sekarang kurban sudah masuk hukum nadar, mungkin sudah diniati kurban dari lama kayak gitu. Pembagiannya seperti apa? Kemudian dari Ustadz Arif Sutarso, bagaimana hukumnya uang hasil riba yang digunakan untuk membeli hewan kurban atau untuk berhaji? Berikutnya pertanyaan ketiga, ini dari siapa nggak ada namanya ya? Hukum ngurbanin orang sudah meninggal tapi tidak wasiat, artinya tanpa wasiat, kayak gitu. Monggo. Ya. Yang pertama tadi dari Pak Ustadz Zuhdi, pembagian daging hewan korban nazar. Jadi ada perbedaan pendapat di situ. Apakah kalau orang mengatakan ini hewan korban saya, apakah otomatis nazar? Kalau saya lebih cenderung ke tidak, karena rata-rata orang awam itu nggak ngerti kalau itu nazar. Pasti begitu. Dia ini nyor gue korban. Kalau orang ngomong seperti itu kan sebagian ulama mengatakan itu sudah nazar. Kudunya boleh ngomong kenyong gue korban sunnah ya. Tapi kan sulit jarang mengatakan begitu. Kalau orang awam saya kira korbannya sunnah lah semuanya. Karena omong-omongan itu saya baca di fikih-fikih ada yang bolehkan begitu. Kalau orang awam nggak tahu tentang itu, maka korbannya jadi korban sunnah bukan korban nazar. Kalau yang jelas korban nazar itu gampangnya begini. Ketika orang ngomong kalau saya nanti sembuh, nanti saya akan korban, ini sudah nazar kan. Kalau anak saya berhasil lulus ujian, maka saya korban nazar. Tapi kalau hanya sekedar ngomong korban ya enggak nazar. Kalau mau nazar seperti itu aja. Jadi, nah, konsekuensinya korban nazar itu harus diberikan sodakokan semuanya kepada fakir miskin. Enggak boleh dia mengikut menyicipi. Termasuk korban untuk orang yang meninggal juga begitu. Ya, harus diberikan ke fakir miskin semuanya. Dia tidak bisa ikut menikmati. Itu beratnya di situ. Ya. Nah, kalau tidak wasiat tadi, kok mau korban untuk orang yang meninggal, tadi mengikuti pendapatnya Al Hasan Al Abadi itu, Al-Abadi yang dari madhab Syafi'i, boleh dia samakan dengan sodako. Cuma konsekuensinya seperti tadi, orang bisa mengelumangan. Ya. Kalau menurut saya lebih baik kita diniati saja. Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal minni wa min ahli baiti, sehingga ahli baiti termasuk yang meninggal. Atau wow, min abi, bisa saja. Ya. Itu mendingan itu jangan makan dia, tapi doanya seperti itu sebagaimana doa Nabi. Nabi kan begitu kan. Jadi lebih gampang tidak kemudian ketika nazar kan menjadi berat kan karena tidak bisa sama sekali ikut menikmati daging korbannya karena nazar. Saya kira begitu, Pak Abdul. Baik, ini insya Allah waktunya nyandak, Oke. Mbak Yai. Masih ada 4 Oke. dari Ustadz Nurmansyah. Apabila anak berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah harus melihat proses penyembelihan? Posisi anak jauh dari kampung orang tua karena korban di tempat tinggal orang tuanya. Intinya, intinya apakah harus menyaksikan? Ya. Kemudian dari Ustazah Sari Nur Syariroh. Di zaman modern ini kita sering menjumpai pelaksanaan ibadah kurban secara online, seperti lewat aplikasi atau lembaga digital. Bagaimana pandangan fikih mengenai hukum kurban online tersebut? Apakah tetap sah dan sesuai syariat? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ustadz Antar Gunawan. Ada yang bilang untuk kurban kambing bisa untuk satu keluarga bukan perorangan. Apakah benar? Dan pertanyaan berikutnya dari Ustadz Sulistio Hadi Saputra. Banyak yang kurban dipotong di rumah yang berkurban, padahal ada masjid atau musola. Bagaimana pandangan secara hukum fikih? Beleh tenggrione piyambak. Ya. Yang kedua, masih dari Ustadz Sulistio. Di daerah saya pernah terjadi kurban sapi betina dan ternyata setelah dipotong ada anaknya. Bagaimana hukum kurban tersebut? Monggo Romo Yai. Alhamdulillah penanya sudah dibaca semua Boleh. dari semua pertanyaan. Ya, mari.
Ya, masih korban untuk ini yang Ustadz Nurmansyah. Anak jauh mengkorbankan, apakah jadi ya menghadiri itu sunnah ya. Jadi kalau ternyata jauh tidak bisa menghadiri nggak apa-apa. Ya, syukur ada wakilnya di situ. Misalnya wakilnya keluarganya atau saudaranya yang ikut menyaksikan itu lebih bagus. Kalau dia sendiri nggak bisa menyaksikan, tapi itu tidak wajib, itu hanya sunnah tadi. Ya, Nabi memerintahkan kepada Fatimah untuk menyaksikan ketika binatang korbannya Fatimah itu disembelih. Jadi itu sunnah hukumnya. Ya, sebaiknya kalau toh tidak karena jauh ya nggak apa-apa. Ya, gitu, intinya begitu ya. Kemudian untuk satu keluarga, tadi Pak Gunawan ya, untuk satu keluarga tadi, jadi yang dinamakan satu, atas namakan satu orang. Jadi ada yang menyatakan sunnah kifayah. Ya. Sunnah kifayah itu artinya satu keluarga cukup satu, bukan sunnah ain. Ya, sunnah ain. Kalau sunnah ain kan masing-masing orang. Jadi misalnya satu keluarga bapak kaya, ibu kaya, ya bapak harus korban, ibu harus korban. Itu. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib tadi ya. Ya. Tapi kalau kifayah berarti cukup satu mewakili yang lain. Nah, itu kalau tadi dari Al-Ansori, ya di ya, sahabat Al-Ansori, itu menyatakan bahwa satu orang untuk keluarga tadi. Jadi di atas namakan satu, tapi tadi diniati untuk keluarga. Hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, ini dari engkau dari minka wa ilaika dikembalikan kepada dan ini dari korban saya dan keluarga saya. Itu lebih cepat. Keluarga kan berarti semuanya. Dan itu di dalam sarahnya dikatakan mendapatkan kesawaban pahala gitu. Tasrik fisawab. Jadi dia mendapatkan pahala juga. Samalah katakan misalnya kita hadiah Fatihah untuk orang-orang Islam. Itu kena semuanya. Orang Islam. Orang kemudian Fatihah paru-paru setugel-setugel ya enggak. Semuanya dapat Fatihah gitu. Walaupun dijamak gitu. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian berikutnya korban di rumah sendiri padahal ada panitia. Ya, enggak masalah. Korban padahal ada panitia, ada masjid. Tapi kalau menurut saya ya adatnya kepriwe ya. Kalau adatnya ada panitia ya itu sebaiknya bareng-bareng orang menyendiri. Tapi kalau adatnya memang tidak seperti itu ya monggo korban sendiri, disembelih sendiri, di rumah sendiri, dibagi. Monggo. Itu bisa-bisa saja seperti itu. Tapi gampangannya kita hidupkan rukun, jangan celeneh lah, jangan celeneh. Kalau yang sudah ada, ya kenapa itu tidak masuk ke situ? Kayaknya kok celeneh ngerti ya rasanya wong liyan. Korban udah tok kayaknya. Kan itu. Jadi melihat situasi ya, situasi kondisi. Kalau masyarakatnya sudah rukun, kalau tempat saya begitu, 2 RW untuk satu ini kan untuk 2 RW, RW 3 dan RW 2. Kebetulan tadi saya tanya kayaknya sudah 17 sapi di sini, 17 sapi. Kambingnya 9 atau berapa itu. Itu sudah biasa seperti itu ya, udah jalan. Kemudian korban sapi betina. Benar ya, sapi betina. Ya nggak masalah. Ya, korban sapi betina. Jadi cuma afdolnya secara umum di kitab-kitab fikih itulah jantan. Tapi kalau kepaksaan korban betina pun tidak salah, artinya tidak dilarang dan sah-sah saja. Masih ada yang terlewat, Pak Turamun? Oh, Yang anaknya online ya, oh saya betinanya mengandung. kurban Oke. yang online. Enggak masalah. Kalau Oke. kemudian setelah disembelih itu kandungannya itu hidup, maka disembelih. Kalau kandungannya mati ya sudah mengikuti sembelihannya bibitnya. Gitu kaman ya. Jadi kalau kandungannya tadi barang disembelih dibeleh kok melayu metu ya itu disembelih. Tapi mas sudah mati sudah dengan disembelih bibitnya kandungannya mati ya sudah sah-sah saja nggak masalah malah dipati oleh akeh gue tambahan daging sapi nom ya cukup ya Pak ya Pak Turaman cakap Oke. apa masih ada Masih satu yang belum yang
kurban online, Mbah Yai. Oh ya, online tadi ya belum tanya sebelum Ya, nonton. kurban Ya, oke secara oke. online. Ya, masalah online itu tentu samalah dengan perdagangan online, jual beli online itu kalau memenuhi syarat rukunnya ya sah-sah saja. Yang dimaksud online mungkin kalau kalau ini kan jual belinya mungkin ya. Apa kemudian saya eh, misalnya ada contohnya Pak Turhaman, coba dicontohkan biar Contohnya lebih ngeten, jelas. Mbah Yai. Misalnya saya atas nama panitia Mm-mm. membuka lapak untuk berkorban, menyediakan hewan kurban, Oke. kemudian yang beli online dan dagingnya saya yang mentasarufkan. Artinya Mm-mm. yang beli itu sama sekali bisa jadi tidak tahu binatangnya secara langsung, Oke. bahkan dibagikan kepada fakir miskin siapa juga tidak tahu. Ya Tapi ya. intinya urun, misalnya harga kambing 3.500.000, dia Ya. urun 3.500.000, Ya. ngaten, Oke. melalui sistem aplikasi. Itu kalau orang-orang sekarang, orang-orang yang tidak punya tetangga mungkin oke lah. Karena dia nyembelih dewek ora bisa, nyembelih kancane ora menanam misalnya itu boleh lah seperti itu. Tapi ketika masyarakat desa, saya kira akan lebih baik tentu tidak online karena guyub rukun bagi di situ, tahulah fakir miskin di sekitar kita sehingga akan lebih marem ketika kita membagi di sekitar kita karena fakir miskinnya kita tahu. Tapi kalau yang seperti itu barangkali bisa ditolerir ketika masyarakat-masyarakat yang kota yang dengan tetangga pun nggak ngerti itu kan kadang-kadang orang kota kan gitu tangganya udah paham ya, sehingga ya udah pakai online lebih gampang ya. Saya kira bisa itu dengan cara seperti itu. Kalau orang desa saya kira enggak lah. Kalau orang desa ya beli kambing sendiri, disembelih bareng-bareng tangga atau dengan panitia, kemudian dibagi bersama. Itu akan lebih guyup, lebih keton siarnya kan itu kan, keton siarnya. Saya kira Iya. gitu, Pak Terawan. Oke, Mbak Yai, mungkin untuk memperdalam sedikit, karena kadang ada, misalnya bisa ormas atau kemudian panitia tertentu yang mengiklankan bahwa kurban itu nanti misalnya akan dibagikan di daerah fakir miskin Papua atau mana. Nah, kadang-kadang ada yang kayak gitu. Ya, kalau memang seperti itu bisa jadi. Wah, saya apa malah karena dia kaya, ya nongol dewek ya korban, nongol online ya korban itu bagus lagi. Ya, sama dengan saya ketika ditanya bagaimana orang haji itu korban lebih baik di Mekah apa korban di rumah sendiri. Saya bilang kalau kepengen ganjarannya dilipat gandakan di Mekah karena 100.000 kali kan di Mekah korban di sana. Tapi kepengen manfaat di rumah. Lah kepengen lorone ya korban karena ya korban kene gitu kan kepenakan jadi mau duit-duit iki kan gitu ya nah, karena ngolet ganjaran korbannya padahal buat tebakan siapa kan bisa ngerti kan nah, maka, karena ngolet tanah haram kan dilipat gandakan 100.000 kali ya apapun yo sodako apa dilipat tapi ngolet ganjaran karena lah nang korban nang rumah kue manfaat karena fakir miskinnya banyak kan gitu kira-kira begitu jadi kalau kalau memang seperti itu saya menyarankan ya nenggone dewek korban kalau memang dia di desa kemudian dia juga bisa karena punya uang ya dia juga peduli kepada orang jauh karena bagaimanapun juga yang paling dekat yang paling utama fabda biman tangul dahulukan yang menjadi tanggung jawab kita ya kemasyarakatan kita itu yang didahulukan kemudian kok sudah di masyarakat sudah urun udah korban tapi masih ada sisa uang masih banyak maka dia patut juga kemudian korban online yang akan ditasarufkan di daerah-daerah terpencil daerah-daerah yang minus saya kira itu solusinya terima kasih Pak Rahmun Oke, matur suwun Mbah Yai, Alhamdulillah sama-sama jam 10 kurang 2 menit. ya Hingga ini tadi dari Ketua LDNU nyaru niki Mbah Yai ya untuk menutup dengan penyempurnaan doa dari panjenengan sekalian ini. ya ya saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan dan tentu mungkin banyak kekhilafan kekurangan dari saya karena bagaimanapun juga harus belajar dan belajar terkait dengan masalah korban ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, dengan halakoh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saatnya nanti yang mampu kita akan melaksanakan korban di tanggal 10 Dzulhijjah hari Jumat besok. Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa berkorban saatnya barangkali yang belum haji diberi kesempatan untuk bisa berhaji berumroh dan
Mudah-mudahan kita tidak hanya bersama di dunia ini, akan tapi juga sama-sama nanti mendapat surga Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman-Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala li sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna bi hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi salatu wassalam fi lutfin wa afiatin wa salam. Amin. Baik, matur suwun kami sampaikan kepada narasumber kita dan kasih plus yang meriah untuk beliau Romo Yai Haji Mukhtar Habib dan para hadirin secara online semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah akhirnya diskusi kita berkaitan dengan problematik urban sudah di penghujung waktu. Karenanya apabila ada hal yang kurang berkenan dari saya selaku moderator, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami tetap menerima konsultasi berkaitan dengan pertanyaan seputar urban tadi. Barangkali ada yang belum bertanya boleh di grup WA, nanti akan coba dicarikan jawabannya oleh Ketua LDNU bersama dengan tim. Sehingga tidak hanya pada kesempatan online ini. Dan karenanya kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.